Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kita bisa ada hari ini untuk beribadah bersama, untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan waktu untuk bersatu teduh sejenak, untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah kita lalui. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, untuk tebus dosa kita. Roh-Nya yang hidup, Roh-Nya yang kudus memulihkan kehidupan kita, memberikan damai, dan kita bisa ada hari ini semua karena anugerah-Nya, dan patutlah hanya kepada Tuhan Yesus saja kita menyembah. Berserah
Hari ini kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang sudah lalu ya Tuhan. Kami bisa ada hari ini, semua juga karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami ingin beribadah kepadamu, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan di sini kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan atas dosa-dosa kami, dosa kekhawatiran, dosa perbuatan, dosa perkataan kami ya Tuhan. Dan layakkan kami dan kuduskan kami ya Tuhan. Dan apabila di antara kami ada yang punya masalah kehidupan, berikan kedamaian, berikan jalan keluar ya Tuhan. Supaya kami bisa fokus hanya untuk menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi kemenangan iman nomor 181, berilah hormat namanya. Pembacaan Alkitab kita hari ini dari Matius 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-48. Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 48, saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat dan singer akan membaca ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-48. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan,
supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukanlah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi orang yang membaca, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita akan muji Tuhan lagi. Kita tidak pernah akan meragukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Kuasanya tercurah bagi kita dan hanya dengan Tuhan kita dapat berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kau pegang hidupku.
Tuhan sumber kekuatan kita. Dan benar hanya dengan Tuhan kita bisa berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat kita datang ke dunia ini kita tidak membawa apapun juga. Begitu juga saat kita kembali ke surga. Kita meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Maka dari itu marilah kita hidup dalam roh dan kebenaran. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini kita bersyukur untuk peluang kembali kita akan membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Mari Bapak Ibu sebelum kita membaca firman, kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk waktu kembali membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Jiwa kami memerlukan keteduhan dari firman dan kepastian bahwa Engkau mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan. Itulah sebabnya di tengah kekalutan dunia, pengejaran akan hasil, bahkan juga hal-hal yang mungkin di dalam usaha kami untuk dikerjakan, atau masalah-masalah yang masih menguasai hati dan pikiran kami, dan derita oleh karena sakit yang mungkin menekan. Kiranya firman-Mu hari ini kami dengar dan meneguhkan kami bahwa Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang setia dan sanggup memberi kekuatan baru untuk melewati sehari lepas ke sehari. Biarlah di tengah semua kesulitan itu fokus kami untuk tetap hidup menyenangkan Engkau semakin kuat. Sehingga pada waktu kami membaca firman, hati kami berkobar-kobar untuk bersedia melakukannya di dalam kehidupan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan membaca dan mempelajari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-48. Tadi sudah dibaca Bapak Ibu, tetapi saya mengajak kita lagi untuk membaca beberapa bagian supaya ketika kita kembali merenungkan kebenarannya, sungguh kita mendapat pemahaman yang lengkap tentang apa yang Yesus maksudkan tentang bagaimana cara hidup anak-anak Tuhan berdasarkan Matius 5 ayat 17 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan April ini, tema besar kita adalah cara hidup anak-anak Tuhan menurut Yesus. Cara hidup anak-anak Tuhan menurut Yesus. Minggu lalu sudah Bapak Ibu kita melihat bagaimana Yesus mengatakan bahwa anak-anak Tuhan, kita yang sudah percaya Yesus, kita adalah garam dan terang dunia. Pagi ini Bapak Ibu di minggu kedua, tema kita adalah hidup keagamaan yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Hidup keagamaan yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 48 ini, ada dua pernyataan Yesus yang sangat mengejutkan Bapak Ibu. Tentang bagaimana cara hidup anak-anak Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu dalam ayat 20, Yesus berkata demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, Yesus mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia katakan kalau hidup keagamaan kalian, dia bicara kepada para murid, para pendengar dalam konteks khotbah di bukit. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya dapat dipastikan kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, ini seperti satu hal yang bertentangan bukan? Karena di dalam Matius pasal 16 ayat 6, Matius pasal 16 ayat 6, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Apa itu ragi dan ragi orang Farisi dan Saduki? Dijelaskan dalam Matius 16 ayat 12 bahwa itu adalah waspadalah terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, Bapak Ibu bagaimana mungkin? Tadi dikatakan bahwa hidup keagamaan pengikut Yesus harus lebih tinggi, ya, daripada hidup keagamaan orang ahli Taurat dan orang Farisi. Baru bisa masuk kerajaan surga. Tetapi di dalam bagian lain dikatakan berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ragi atau ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sampai di situ. Ditambahkan lagi Yesus pernyataan yang sangat mengejutkan Bapak Ibu. Sehubungan dengan bagaimana cara anak-anak Tuhan atau kita harus hidup. Dalam ayat 48 dia berkata demikian. Karena itu
haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wah, ini Bapak Ibu bukannya membuat kita semakin senang Bapak Ibu ya. Ditambah lagi, bukan hanya soal hidup keagamanmu harus seimbang ya, bahkan seperti setara dengan apa yang orang Farisi dan ahli Taurat capai. Bahkan Yesus menambah lagi Bapak Ibu, harus sempurna. Seperti apa? Seperti Allah, seperti Bapa di surga. Waduh Bapak Ibu, ini kalau kita baca, kita sadar sepenuhnya kita ini siapa. Boro-boro tadi Bapak Ibu, mau jadi setara dengan orang Farisi ahli Taurat. Ini ditambah lagi Bapak Ibu, sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu, pernyataan ini memang sangat mengejutkan. Karena kita tahu, bahkan orang zaman itu tahu, dalam kehidupan religius atau spiritual rohaninya orang Yahudi, dua jenis atau kategori ini adalah model hidup rohani yang paling dibanggakan. Jadi zaman itu Bapak Ibu, kalau mau bangga soal hidup rohani, itu pasti ukurannya adalah ahli-ahli Taurat. Apalagi orang Farisi. Bapak Ibu, orang Farisi ini kalau kita membaca Alkitab, itu sering disebutkan juga muncul misalnya ada orang Saduki. Dan ada kelompok-kelompok lain seperti misalnya Masyab Sekte SNS. Ya. Bapak Ibu dalam catatan Yosefus, dia adalah ahli sejarah Israel yang menulis Bapak Ibu mengenai sejarah Israel. Dia menyebut bahwa orang Farisi ini adalah salah satu sekte Yahudi, ya, bersama dengan orang SNS juga sering disebut, dan juga orang Saduki. Bahkan Paulus kita tahu menyebut dirinya juga sebagai orang Farisi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa sejak pembuangan ke Babylon, kita ingat bagaimana orang Israel waktu kerajaan utara, kerajaan selatan diruntuhkan, kerajaan utara dibuang ke Asyur, dan kerajaan selatan Bapak Ibu, orang Yehuda dibuang ke Babylon. Kita tahu ada Sadrak, Mesak, Daniel, Abednego. Maka sejak saat itu Bapak Ibu, ketika mereka di negeri pembuangan, mereka menyadari betul ini terjadi benar karena mereka mengabaikan Taurat. Itu sebabnya kita ingat kalau membaca Perjanjian Lama, kita menemukan nama seperti Esra, yang disebut seorang ahli kitab. Mereka ini Bapak Ibu mempelajari ya kitab suci dengan baik. Dan mereka berupaya mengajarkan umat Israel supaya jangan sampai lagi jatuh di dalam dosa, melanggar Taurat, supaya jangan murka Tuhan. Ya, karena mereka menantikan penggenapan janji tentang Mesias. Jadi Bapak Ibu, para ahli Taurat ini memang sangat serius dalam pekerjaan mereka memelihara Alkitab. Mereka juga berulang kali menyalin kitab suci Bapak Ibu. Ya, kalau kita membaca kisahnya bahkan mereka menghitung huruf dan spati supaya salinannya benar. Jadi atas ketekunan ahli-ahli Taurat ini juga Bapak Ibu jangan lupa kita juga harus berterima kasih dengan cara seperti inilah keaslian ya dari kitab suci ini terpelihara. Ya. Sedangkan Bapak Ibu di dalam zaman Yesus orang-orang Farisi ini mereka lebih memperhatikan perilaku orang menurut Taurat. Jadi kalau ahli Taurat adalah orang yang mempelajari dan menerangkan Taurat. Sedangkan orang Farisi Bapak Ibu lebih memperhatikan bagaimana implementasi penerapan dari Taurat dan juga tradisi Yahudi ini di dalam kehidupan keseharian. Jadi apakah salah menjadi ahli Taurat atau orang Farisi? Tidak Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa justru melalui mereka inilah pengharapan tentang Mesias terpelihara. Apalagi kitab suci terus dapat diajarkan kepada orang Israel. Namun persoalannya mereka telah jatuh Bapak Ibu ke dalam legalisme dan kemunafikan. Tapi kita yakin juga di antara orang-orang ini pastilah ada juga yang memiliki idealisme yang benar. Spiritualitas pribadi yang memang betul-betul mengedepankan untuk mencari perkenanan Tuhan. Hanya yang mereka tahu adalah dengan cara apa? Menegakkan aturan Taurat.
dan tradisi-tradisi yang ditambahkan. Tetapi persoalan terbesar Bapak Ibu bagi orang Farisi dan ahli Taurat adalah bahwa mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Jadi Bapak Ibu, untuk orang-orang seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang standar rohaninya sangat tinggi, baik dalam pemahaman kitab suci, perjanjian lama, dan juga dalam sikap mereka mau menegakkan aturan-aturan tradisi Yahudi. Jadi dibandingkan para murid yang kebanyakan adalah mantan nelayan. Pastilah Bapak Ibu, waktu mendengar bahwa standar hidup harus seperti itu, mereka juga sadar sepenuhnya siapa mereka. Karena itulah Bapak Ibu, kita harus melihat dulu apa sebenarnya yang membedakan spiritualitas orang Farisi dan ahli Taurat dan kita sebagai anak-anak Tuhan. Khususnya dari Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-48. Yang pertama Bapak Ibu, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka membuat penjabaran Taurat dengan detail yang semakin rumit. Sehingga tuntutan untuk memenuhinya juga semakin sukar. Sehingga hanya sebagian orang yang bisa mencapainya. Dengan demikian menciptakan apa Bapak Ibu? Eksklusivisme. Ya. Yang kedua, waktu mereka berusaha melakukan detailnya dengan sangat ketat, mereka hanya mengejar penghargaan manusia dengan penampilan lahiriah. Mulai dari cara berpakaian, cara bersembayang, bahkan Yesus mencatat bagaimana, ya bagi kita mungkin aneh banget ya, sampai katanya sembayangnya itu di tempat-tempat yang persimpangan di mana orang lihat gitu, di pinggir jalan ya. Bapak Ibu, mungkin bagi kita hari ini sesuatu yang aneh, tetapi zaman itu bagi mereka menampakkan spiritualitas yang secara lahiriah ini juga sangat dihargai. Apalagi Bapak Ibu, ternyata orang Farisi dan ahli Taurat melalui ajarannya mereka dapat keuntungan. Dengan mengabaikan tanggung jawab yang lain. Kalau kita membaca ketika Yesus menegur orang Farisi, bagaimana ketika mereka sangat menekankan persepuluhan ya, dan mengabaikan belas kasihan atau tanggung jawab pemeliharaan orang tua yang seharusnya harus berjalan seimbang, bukan mengabaikan sesuatu yang lain. Yesus tidak mengatakan oh jangan persepuluhan, bukan. Dia berbicara bahwa yang terjadi adalah mereka mengabaikan sesuatu yang harusnya berjalan bersamaan antara tanggung jawab dalam soal harta sebagaimana pengajaran Taurat dan juga tanggung jawab memelihara orang tua. Jadi bagaimana kita Bapak Ibu sebagai pengikut Yesus? Pada saat kita membaca Matius 5 ayat 17 sampai 48, maka kita menemukan hal-hal demikian. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa Yesus datang menggenapi tuntutan hukum. Apa tuntutan hukum? Harus sempurna. Bapak Ibu, kalau dari 10 hukum Taurat, 1 saja dilanggar, maka walau 9 dilakukan, firman Tuhan berkata itu merusak semuanya secara keseluruhan. Sama Bapak Ibu, dari daftar pasal-pasal hukum misalnya KUHP, kita nggak usah langgar semua Bapak Ibu. Cukup langgar satu pasal saja atau mungkin satu bagian, maka kita bisa dinyatakan bersalah secara hukum. Dan semua kebaikan kita di masa lalu itu nggak diperhitungkan. Jadi Bapak Ibu, kalau hukum tuntutannya adalah harus sempurna dikerjakan. Kita sadar kita orang berdosa. Orang berdosa yang sadar berdosa. Ada juga orang berdosa, tidak sadar berdosa Bapak Ibu. Nah kalau kita adalah orang berdosa yang sadar bahwa kita berdosa. Dan menyadari bahwa kita orang berdosa tidak sanggup memenuhi tuntutan kesempurnaan dari hukum. Dan pada waktu kita sadar bahwa kita orang berdosa, sadar tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, sadar bahwa kita tidak bisa memenuhi tuntutan kesempurnaan hukum, disitulah hati kita Bapak Ibu direndahkan. Dan bersedia menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Ibarat orang Bapak Ibu kalau masih merasa sehat, masih merasa kuat, itu nggak mungkin kita mau ulurkan tangan begitu Bapak Ibu. Ini teman misalnya atau ada orang sehat-sehat, kuat jalan,
Terus kita bilang, sini tak papa, tak tolong. Wah dia pasti nggak mau, pasti bilang, oh saya masih kuat ya, saya masih bisa. Sedangkan ada cukup banyak juga orang tua sekalipun kita mau pegang tangan juga dia nggak mau ya, bisa jalan sendiri ya. Bapak Ibu, orang hanya mau mengulurkan tangan, itu kalau memang dia di dalam situasi sadar dia tidak bisa melakukannya. Ya beda kalau pengemis ya. Kadang pengemis itu kan dua macam ya, bisa mentalitas pengemis. Masih bisa kerja tetapi dengan alasan peluang sulit akhirnya lebih mudah mengemis, mengulurkan tangan, lebih mudah untuk minta. Tapi secara normal manusia Bapak Ibu hanya bersedia meminta kalau dia memang memerlukan pertolongan. Disitulah manusia yang sadar dirinya berdosa dan mau merendahkan hatinya seperti kita mau terima anugerah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Tapi orang yang merasa bisa selamat dengan usahanya, apa mereka katakan? Oh aneh banget, ngapain manusia mati untuk manusia? Hah? Manusianya mati kok dibilang Tuhan. Setelah itu apalagi? Sudah dibilang Tuhan mati lagi. Hah? Setelah mati lebih gila lagi katanya hidup. Jadi Bapak Ibu, orang mengomentari tentang Yesus oleh dasar apa? Karena memang mereka merasa bahwa mereka bisa mengupayakan keselamatan, mencari pengampunan dosa melalui apa? Agama. Suatu waktu saya berjumpa dengan seorang muda, ya telepon saya Bapak Ibu, dia bilang saya sudah tanya semua anak muda Bapak, mereka bilang udah ketemu Pendeta Son saja. Saya masih ingat sekali, saya akhirnya ketemu dia Bapak Ibu, dan waktu kami masuk mulai bicara, saya cerita tentang Yesus, tentang keselamatan, tentang dosa. Dan di akhirnya saya tanya dia Bapak Ibu, setelah kamu dengar semua penjelasan, kamu bisa mengerti enggak? Dia bilang bisa. Saya bilang sekarang mau enggak kamu menerima anugerah hidup kekal yang Yesus tawarkan. Supaya kamu bisa dapat pengampunan dosa dan kepastian surga. Dia bilang kepada saya sudah punya agama. Saya ulangi lagi Bapak Ibu penjelasannya. Tentang hal yang sama dan saya bilang, kamu mengerti? Dia bilang, saya mengerti. Sekarang saya mau tanya, mau terima enggak anugerah hidup kekal yang Yesus tawarkan? Supaya kamu dapat kepastian pengampunan dosa dan kepastian surga. Dia bilang saya punya agama. Bapak Ibu 2 kali. Lalu saya bilang, sekian lama kamu di dalam apa yang kamu pikir bisa menyelesaikan urusan dosa. Dan juga surga. Saya mau tanya, sampai detik ini kamu ada enggak kepastian setelah melakukan semua syarat-syarat agamamu? Kamu yakin enggak bahwa kalau kamu hari ini meninggal dunia pasti masuk surga? Dia bilang tidak. Saya bilang, adakah yang lebih baik daripada yang ditawarkan Yesus? Dia bilang tidak, hanya yang Yesus katakan itu sesuatu yang luar biasa. Saya bilang, mau terima enggak? Dia bilang enggak bisa, saya punya agama. Bapak Ibu, kesedihan terbesar Bapak Ibu di hati saya adalah ketika mendengar bahwa ada orang sadar bahwa dirinya tidak bisa selamatkan diri. Dan apa yang dia percaya juga tidak memberi kepastian. Tetapi bersedia untuk terus berusaha. Dan dia tahu waktu Yesus menawarkan anugerah. Dia merasa masih ada kesanggupan untuk bisa menyelamatkan dan menyelesaikan dosa dengan usahanya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat mengapa Yesus mengatakan dia datang dan menggenapi tuntutan hukum. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Israel dalam pencarian yang murni akan kebenaran untuk mencari perkenanan Tuhan atas bangsa. Dan mempersiapkan umat untuk menyambut Mesias. Tetapi mereka menolak anugerah di dalam Yesus. Karena itu Bapak Ibu, inilah dasar hidup kita sebagai orang percaya. Bahwa cara hidup anak-anak Tuhan itu dimulai dengan apa? Kita menerima anugerah. Untuk dapat pengampunan dosa dan bukan karena usaha kita. Sehingga meskipun kita berusaha hidup baik, hidup benar sebagai anak Tuhan. Tapi jangan pernah engkau berpikir, karena usaha dan kebaikanmu lah Allah berkenan atas hidupmu. Dan keselamatanmu. Jangan pernah engkau pikir itu karena ritual agama. Bukan karena apa yang kita lakukan. Tetapi apa yang kita terima berdasarkan anugerah. Yang kedua Bapak Ibu. Yesus menghendaki kesadaran rohani yang bersifat batin. Dari mengejar apa yang dilihat orang. Yesus menghendaki agar anak-anaknya mementingkan kesadaran rohani yang bersifat batin
lebih daripada mengejar apa yang dilihat orang. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya di dalam ayat 21 Yesus berkata demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu, kalau kita membaca ini, kita pasti bilang, waduh, ini ngomongin saudara kita aja, ya marah saja. Sudah dikatakan ini setara dengan pembunuhan. Bapak Ibu, karena itulah kita menyadari betapa tingginya standar Yesus. Sehingga kita akhirnya sadar Bapak Ibu, keselamatan kita benar-benar oleh anugerah. Tetapi di dalam kekuatan Tuhan juga kita diminta, setelah roh kita dibaharui, hati kita, batin kita terdalam Bapak Ibu. Ini lebih penting daripada sekedar mengungkapkan penampilan lahiriah kita yang nampaknya rohani. Sehingga Yesus menyimpulkan dalam ayat 23 demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu, di sini Yesus menggambarkan, mengambil contoh, engkau sedang mempersembahkan sesuatu. Ya, kalau dalam konteks orang Israel datang ke bait suci, ya. Tapi waktu datang mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan, Tuhan ternyata lebih menuntut itu kondisi batinmu seperti apa. Sehingga kalau ada masalah dengan sesama engkau diingatkan, Tuhan Yesus bilang selesaikan. Jadi tidak sekedar menjalankan, yang penting aku datang ke bait suci membawa persembahan, kurban ya udah. Ternyata ada sisi lain di mana kita harus mengedepankan apa yang ada di dalam hati kita. Demikian juga dalam ayat 25 Bapak Ibu, kita didorong untuk ketika ada masalah segera mungkin menyelesaikannya, ya. Berdamai dan menyelesaikan persoalannya. Dalam ayat 27 juga Bapak Ibu, bagaimana mendorong kita untuk mengedepankan hal-hal menyangkut batin, memelihara batin kita. Hati kita bukan sekedar hal-hal yang nampaknya yang dapat dilihat oleh manusia. Ayat 27, kamu telah mendengar firman jangan bersinah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu, di sini Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, jangan bersinah. Orang Yahudi tahu ini, ahli Taurat tahu, orang Farisi tahu, Bapak Ibu. Kita juga tahu. Namun Yesus menyatakan bahwa perzinahan dalam hati terjadi ketika memandang seorang perempuan dan menginginkannya. Bapak Ibu Saudara, karena itu ia menunjukkan bahwa seharusnya kita meninggalkan kondisi maupun situasi yang membawa kita kepada dosa. Dan menjaga dengan benar seperti apa situasi batin kita, hati kita. Yesus mengatakan hal ini karena orang Farisi dan ahli Taurat menyatakan bahwa jika seorang laki-laki menemukan sesuatu yang kurang sesuai bagian terhadap istrinya, maka yang penting menurut mereka dulu adalah berikan surat cerai kepada perempuan itu. Dengan demikian bagi mereka laki-laki tersebut dapat menikah lagi. Tetapi ini yang Yesus katakan dalam ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya bersinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Bapak Ibu, dalam konteks orang Israel, perzinahan itu adalah seorang suami, ya, atau seorang istri tidak setia kepada pasangannya, lalu ada hubungan dengan perempuan lain, ya, atau dengan seorang laki-laki lain, ya, dalam konteks pernikahan. Nah, Bapak Ibu, ternyata Yesus mengatakan bahwa
Hal utama di sini adalah bahwa sepanjang pasangannya masih hidup, maka orang itu tidak boleh Bapak Ibu menikah lagi. Karena ikatan pernikahan itu hanya maut yang dapat memisahkan. Jadi bersinah di sini Bapak Ibu, ternyata bagi orang Israel, oh ini enggak, yang penting kasih surat cerai. Sudah sah berpisah, ini udah resmi, kita udah kasih. Jadi saya boleh nikah lagi dong. Bagi laki-laki mengatakan demikian. Atau mungkin laki-laki yang melepaskan istri bilang udah istriku bebas, dia boleh nikah. Tapi firman Tuhan berkata, dalam konteks yang kita baca ayat 32 tadi, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi Bapak Ibu, memang secara kemanusiaan dalam pikiran-pikiran kita, kita selalu mencoba mencari pengecualian, eksepsi. Ya kan saya tidak salah, oh dia yang salah, oh dia duluan, oh bukan saya hanya korban. Tetapi hal yang paling penting kita pegang dulu Bapak Ibu, adalah bahwa hanya maut yang dapat memisahkan. Di dalam konteks inilah Bapak Ibu kita sadar akhirnya, bahwa kita tidak boleh hanya sekedar mengikuti pikiran-pikiran kita. Seperti orang Farisi katakan, yang penting udah kasih surat cerai, selesai, gak apa-apa, boleh nikah lagi. Atau mungkin dalam konteks kita sekarang, oh ya nggak apa-apa, yang penting sudah ada pengadilan, katakan sudah bercerai. Bapak Ibu sekali lagi memenuhi hal yang kita anggap bisa membuat kita melanggar firman, ketetapan ilahi, justru memperburuk situasi. Kita tidak menafikan bahwa ada orang akhirnya bercerai Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu yang mendengar ini juga mungkin mengalaminya. Disitulah kita ada kerendahan hati dan berkata bahwa hanya di dalam belas kasihan Tuhan saja kita masih bisa hidup sampai hari ini. Sehingga tidak ada dasar bagi kita untuk bilang, wah ada dasar Alkitabnya, makanya saya bisa begini, bisa begitu Bapak Ibu ya. Dan jikalau kita menghadapi masalah pernikahan, kita dalam doa, dalam usaha, kita dalam kerangka hanya maut yang dapat memisahkan. Ada percakapan keluarga, ada pembimbingan, ya tidak mudah. Tetapi di situ kita harus menahan diri, menguasai diri, karena kita lebih menghormati, mengedepankan Tuhan mau apa atas pernikahan kita. Bukan sekedar memenuhi persyaratan sudah terpenuhi. Kalau dalam konteks Israel sudah ada surat cerai. Bapak Ibu Saudara, karena itulah juga dalam ayat ke-33 Yesus berkata demikian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah. Lalu ayat 36, ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah di sini juga mengatakan bahwa kebenaran batin ini sangat penting. Jadi yang Yesus katakan, kalau memang benar katakan, ya kalau ya bilang ya, kalau tidak ya tidak. Enggak usah pakai sumpah-sumpah. Maksudnya Bapak Ibu upaya pembenaran dengan cara yang salah ini Bapak Ibu, justru tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Ada bagian mungkin dan waktu Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan posisi Bapak Ibu dengan baik. Tapi sekali lagi yakinlah bahwa Tuhan yang mengenal hati kita dan pikiran kita. Kita bergantung penuh kepada penerimaan Allah. Kita mengejar perkenanan Allah yang mengetahui hati kita dan bukan apa yang manusia katakan tentang kita. Yang terakhir Bapak Ibu, cara hidup anak-anak Allah berdasarkan ajaran Yesus dibandingkan dengan apa yang orang Farisi dan ahli Taurat lakukan dalam ayat 38 sampai 47. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bapak Ibu, kalau kita baca lebih lanjut dalam ayat yang ke-43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamumu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
Apakah kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi Bapak Ibu yang ketiga, Yesus menghendaki kita ada pertumbuhan dalam kasih. Kalau dalam konteks orang Israel Bapak Ibu, yang mereka anggap sesama itu adalah sesama orang Yahudi. Bahkan orang Samaria Bapak Ibu, tidak mereka masukkan sebagai sesama manusia ya. Sangat eksklusif. Kita juga pasti Bapak Ibu, kita punya orang yang kita sukai, jenis-jenis orang tertentu. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita ada semacam penolakan bahkan sebelum kita kenal. Karena ada pengalaman mungkin dengan suku ya, dengan kata-kata, dengan wajah seseorang begitu ya, kita ada pengalaman buruk ya. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan mendorong kita supaya dari kasih kepada saudara-saudara ini bisa meluas kepada orang lain. Bahkan tidak saja itu Bapak Ibu, ada kasih yang bertindak. Tadi bahkan sampai bisa mendoakan musuh dan penganiaya. Natural kita Bapak Ibu tidak bisa. Tapi waktu kita tahu kita orang berdosa sudah dapat pengampunan Tuhan, di situ kita ada belas kasihan. Selalu Bapak Ibu saya mengingatkan basic ini. Ini dasar. Hidup Kristen tidak bisa ada perubahan hanya karena latihan-latihan. Apalagi hipnotis Bapak Ibu ya. Kalau ada orang berubah ya, setelah dilakukan satu upacara, satu tindakan ya, tanpa proses pikiran yang normal. Kita harus sadar Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Dalam hal yang sesungguhnya adalah waktu orang mendengar firman, menyadari keberdosaannya, sadar tidak bisa selamatkan diri, mau merendahkan hati menerima anugerah, di situ dia dapat status baru jadi anak Tuhan. Apalagi yang terjadi di sana? Roh Kudus membaharui dia, menjadikan dia ciptaan baru. Apakah perilaku langsung berubah? Tidak. Statusnya berubah dulu. Dan Roh Kudus ada di dalam dia. Sehingga kebenaran yang dia dengar Bapak Ibu, dan Roh Kudus di dalam dia menolong dia untuk bisa apa? Mentaati Tuhan. Tetapi tetap keputusan dan tindakan tetap atas dasar kesadaran kita. Kita tidak kehilangan logika kita, emosional, dan keinginan kehendak kita. Tiga-tiga berfungsi dengan baik. Tetapi intinya Bapak Ibu, ini ada kasih yang bertindak. Mengalahkan kecenderungan kita untuk membalas, untuk memusuhi, membenci, bahkan juga tidak mau mengampuni. Dengan demikian Bapak Ibu, jikalau kita mengejar apa yang Yesus katakan sebagai cara hidup anak-anak Tuhan, maka kita percaya juga di dalam masa kita bertumbuh secara rohani ini, Tuhan mau juga supaya kita ada disiplin rohani. Banyak kali orang berpikir, oh kita sudah diselamatkan oleh anugerah, bukan karena hukum Taurat. Tetapi jangan lupa, hukum Taurat menolong kita untuk menyadari terus bahwa Allah menghendaki satu kehidupan yang kudus. Bahwa pergumulan melawan dosa ini masih terus terjadi. Sehingga kita memerlukan pengajaran. Kita memerlukan perhatian komunitas. Kita perlu perhatian komunal bersama. Di mana ada orang yang bisa mengatakan, kamu salah, tolong pertimbangkan kembali. Kita masih memerlukan adanya aturan-aturan yang mengatur bagaimana jemaat Tuhan harus hidup. Sering orang bilang, Pak untuk apa? Dia kan sudah ngaku salah, ya untuk apa lagi disiplin gereja? Saya katakan, disiplin gereja itu bukan kita menghukum orang. Ini satu proses lengkap di mana kita ada pembinaan, diajar, didoakan, dinasehati. Sering orang bilang, oh ini kan urusan pribadi, urusan keluarga. Kalau saya udah gak senang sama dia, jangan paksa saya Pak Pendeta. Bapak Ibu, sepanjang kita adalah anak Tuhan, kita ada hidup dalam jemaat. Di situ ada aturan-aturan. Aturan-aturan standar, bahkan sangat sederhana. Mengatur bagaimana hidup kita kalau menghadapi masalah. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk hidup sendiri. Sehingga
pengaturan-pengaturan tentang disiplin terhadap jemaat, gembala sidang, pemimpin lembaga gereja, kalau ada pelanggaran moral, pelanggaran organisasi, itu ada aturan-aturannya. Ini bukan hukum Taurat baru. Bapak Ibu, kita sudah percaya Yesus, kita sudah diselamatkan, tapi tidak berarti kita hidup tanpa aturan. Termasuk dalam pengaturan mengenai pernikahan. Itu sebenarnya kalau gereja memanggil sebagai lembaga untuk mempertemukan Bapak Ibu yang bermasalah, mau dibimbing, mau diingatkan, dinasehati, diminta dengan sangat, jangan bercerai. Ayo selesaikan masalah. Bapak Ibu nggak boleh katakan, oh ini hak pribadi saya. Bapak Ibu, sepanjang kita dalam komunitas orang percaya, termasuk dalam satu lembaga gereja seperti ini, mari sebagai anak Tuhan, hati kita juga rela untuk ada di pengaturan-pengaturan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jikalau kita dapat hidup sebagai anak-anak Tuhan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, maka orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tetapi kalau kita mengeraskan hati, kita mengatakan saya nggak mau diatur oleh aturan apapun, saya dan Tuhan saja, wah saya dan Tuhan saja. Maka ini mempersulit engkau Bapak Ibu untuk mengalami pembaharuan dan pertumbuhan rohani terus menerus. Kita perlu orang lain yang juga bisa tepuk belakang kita dan bilang untuk tolong pertimbangkan kembali. Kita masih perlu bahkan pendapat yang berbeda. Karena itu Bapak Ibu, mari dalam usaha kita untuk memuliakan Tuhan sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, kita bersedia lebih mengikuti apa yang Yesus katakan dan bukan sekedar apa yang orang lain katakan tentang kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur masih diberi kehidupan dan kesempatan membaca firman-Mu pada hari ini. Apa yang kami baca dan dengar, ya Tuhan, tolong kami supaya tekad kami untuk hidup sesuai ajaran Tuhan ini semakin kuat. Dan tidak mengabaikan peringatan, teguran, dan nasihat. Tidak membiarkan diri kami merasa bahwa kami bisa memimpin diri kami sendiri. Tanpa pandangan, nasihat, dorongan, bahkan juga pertimbangan-pertimbangan orang lain. Kami berdoa biarlah persekutuan gereja-Mu di Tanjung Selor ini, umat-Mu dapat hati yang teduh, terbuka untuk pengajaran, teguran, bahkan juga teman-teman seiman yang mengingatkan, dan mendorong, mengajak untuk hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas pernyataan-Mu dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas berkat-berkat yang Kau izinkan kami miliki ya Tuhan. Hari ini kami ingin memberikan persembahan, berkati persembahan kami ya Tuhan, dan juga persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan tangan-Mu. Berkati juga pekerjaan kami ya Tuhan, dan juga cukupkanlah segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyi bersama dari Kemenangan Iman nomor 221, Tak Dapat Aku Duga. Sehari-hari eloknya bertambah-tambah.
doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta DC Ventison. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Tetapi sebelum kita berdoa, saya akan membaca nama-nama Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dan juga berulang tahun pernikahan. Yang pertama Yorina Erinitia Alfius, Daniel Lilith Bawingbit, Debbie Filda, Aprianus Delima Elisanti Putri, Saldi Apriandi, Vesia Kinanti Ping, Eliaser Ensu, Erina Ers, Henry Malcolm, M. Suprapto, Grace Nevia, Luna Agatha Ensu, Rafa Aditya Pratama, Gun Otnel, Siti Rahma, Marcel Alvaro, Afriati Baling, Aurelia Quinisa Putri, Timotius Njuk, John Usat, Langet Tingai, Erni Unya, Yones Albert, Aprianus Yotam, Calvin Chandra Winata, Leon Kasang. Dan keluarga yang berulang tahun pernikahan, keluarga Bapak Anye Ingan dengan Ibu Bungan Lalo, dan keluarga Bapak Lulu Marigol dengan Ibu Lembang Jau, keluarga Bapak Supendi dengan Ibu Murni Bit. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berdoa untuk setiap pribadi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya usia bertambah, kasih kepadamu semakin kuat. Kami berdoa supaya keluarga-keluarga juga terus setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, dan tekad yang kuat bahwa hanya maut yang dapat memisahkan. Iblis mungkin menyerang, mau merusak pernikahan, tetapi kami perintahkan segala serangan itu undur dalam nama Tuhan Yesus, dan hati yang lemah Tuhan kuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan dan kepada pasangan. Kami juga doakan hari ini untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Biarlah bangsa ini di tengah-tengah semua kesulitan dalam masa pandemi, pemimpin kami diberi hikmat di dalam mengelola pemerintahan dengan baik. Bencana-bencana alam khususnya di NTT kami doakan biar untuk penanganan Tuhan berkati upaya pemerintah dan juga semua lembaga-lembaga sosial yang membantu. Kiranya hati saudara-saudara kami di NTT dihiburkan oleh Tuhan. Dan Bapa sendirilah menguatkan mereka melalui situasi yang sulit ini. Dan tetap memuliakan Engkau. Tidak putus asa, apalagi mempersalahkan Engkau. Biarlah hati mereka sungguh-sungguh dapat kekuatan baru untuk bangkit pulih di dalam anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur oleh karena pelaksanaan konferensi nasional Gereja Kami Indonesia di Papua sudah selesai dan melewati percakapan-percakapan, penetapan program 5 tahunan, bahkan pemilihan dan pelantikan pengurus yang baru. Kami doakan biarlah semua hal yang sudah dibicarakan dan para pemimpin kami yang sudah terpilih dapat mengemban tugas ini dengan baik, dan lembaga gereja ini biar tetap setia hanya kepada panggilan penugasan Tuhan supaya Injil terus diberitakan. Bapak, kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Sapuk Ding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petalan Lasa, Jan Janing, Pawing Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anya Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paren, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunitati, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bawan, Erni Selutan, Irna Erdan Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dor Cemerang, Marlina Alung, Rudina Lilit, Marlianto, dan Saudara Elimelek. Kami doakan mereka, ya Bapak yang dalam perawatan khusus di rumah sakit, kiranya Bapak memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja, umat Kristen di seluruh dunia. Biarlah hidup kami Bapak Ibu, Bapak dapat semakin menyenangkan hatimu, menghormati Engkau, takut dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah upaya penginjilan melalui Departemen Penginjilan Kemah Injil, baik untuk
Sumatera, Hong Kong, Taiwan, dan suku-suku yang belum terjangkau. Bapa saja kiranya memberkati usaha ini. Terima kasih Tuhan, kami doakan biarlah pelayanan sepanjang minggu dan apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini berhasil di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Besok kita akan kembali dalam rutinitas kita masing-masing. Mungkin di dalam kehidupan yang kita jalani, kita mungkin mengalami masalah-masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tapi kita tetaplah percaya kepada janji setia Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dan marilah kita menyanyi bersama, kita katakan, ku percaya janji-Mu.
terima kasih untuk kepastian bahwa Engkau mengasihi kami, menyelamatkan kami dari dosa, memberi kepastian surga, dan telah memberi kepada kami ketetapan untuk bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Allah di muka bumi ini. Kami tahu di dalam kekuatan kami saja, kami tidak ada kesanggupan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam kami telah dibaharui. Karena itu biarlah tekad kami ya Bapak untuk lebih memilih hidup takut Engkau, menghormati Engkau dan setia kepada Tuhan. Lebih daripada prinsip-prinsip dunia atau contoh yang orang berikan kepada kami. Ajar kami untuk lebih mentaati firman daripada ikut kata hati sendiri. Dalam kepastian itulah kami yakin di dalam berkat Tuhan ada kekuatan hidup hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan atas kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.